Mengalami pembebasan seutuhnya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku sendiri membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 hingga 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau dapat berkat yang baru, kesehatan, pemulihan? Amin. Perjalanan seorang manusia digambarkan seperti sebuah buku. Ada halaman paling depan adalah hari kelahiran kita, dan setiap buku tentu ada sampul terakhir, hari kematian setiap kita. Dibuka dengan hari kelahiran dan ditutup dengan hari kematian. Di tengah-tengah ada begitu banyak halaman. Pada waktu setiap lembar dilewati, kita menulis apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada pesan-pesan di setiap lembar yang ada. Setiap lembar yang sudah tertulis sudah tidak dapat dihapus kembali. Tahun 2015 tidak akan pernah kembali lagi. Setiap perjalanan yang sudah kita lalui tidak dapat diedit, ditulis, dihapus kembali. Tapi setiap kali ada lembar yang kita tutup, yang menarik adalah selalu ada lembaran yang baru. Mari setiap kita yang hadir, mulailah menapaki tahun 2021 ini, lembar yang masih putih, mungkin tahun-tahun yang lampau, mungkin ada hal-hal yang tidak baik dalam lembaran saudara. Mari kita di hari-hari ke depan, mulai 1 Januari 2021, kita menulis dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap lembar kita buka dengan sesuatu yang baru. Mari tulis sesuatu yang indah, dan biarlah kita ingat setiap buku yang pada akhirnya akan kita tutup dengan kematian itu harus kita wariskan kepada setiap anak cucu kita. Alami pembebasan seutuhnya. Dalam Yohanes 4, satu waktu Tuhan Yesus kelelahan dalam perjalanan melewati kota Sykhar di Samaria. Dia duduk di pinggir sebuah sumur di kota Sykhar itu. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria. 1. Berubah dan berbuah. Wanita Samaria yang sudah pernah 5 kali bersuami ini dan saat itu memiliki hubungan dengan seorang laki-laki lain lagi, bertemu dengan Tuhan. Dia hidup dalam ketidakbenaran. Mungkin kita bilang, saya mah nggak seperti wanita Samaria ini, tapi dia adalah gambaran bagi kita. Mungkin keterikatan atau suami kita adalah uang, pekerjaan, hobi, sakit hati, dan lain-lain. Seberapa kita jadikan dalam hidup kita barang-barang fana itu menjadi keterikatan kita. Apa yang kita perlu sikapi? Begitu ketemu Tuhan Yesus, terjadilah dialog dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya karena kesaksian wanita Samaria yang sudah bertemu Tuhan ini. Wanita ini berubah, tetapi bukan hanya berubah, dia juga berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau mengalami pembebasan seutuhnya, mari berubah dan berbuah. Tuhan tidak mau kita sekadar berubah, tapi juga berbuah.
buah apa saja yang sudah kita hasilkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Biarlah kemanapun kita pergi, kita membawa damai sejahtera, setia kepada apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab kepada kita. Waktu kita setia pada apa yang Tuhan berikan, kita juga pasti setia kepada Tuhan. Lalu buah kelemah lembutan itu apa? Kita renungkan apakah kita itu garang atau tidak, kasar atau tidak, menyakitkan hati atau tidak. Lalu buah penguasaan diri, kita punya penguasaan diri atau tidak, kontrol emosi kita. Setelah puasa ada ketam, durian, udang panggang, sate, padahal dokter bilang jangan makan itu, alergik. Itu namanya tidak punya penguasaan diri. 2. Berserah kepada Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Yohanes 4 ayat 19. Wanita Samaria ini mengakui waktu bertemu Tuhan. Dia akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Menampaki tahun 2021, firman Tuhan katakan dari Yakobus 4 ayat 13 hingga 15. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lembaran putih yang baru sudah Tuhan sediakan. Mari kita ajak Tuhan untuk menulis pertama kali, bukan hanya untuk 1 Januari 2021 ini, tapi tahun-tahun ke depan. Mari kita mau belajar, dan kita semua belajar sama-sama. Ayo libatkan Tuhan nomor 1 dalam setiap perencanaan. Kita minta Tuhan tuntun siapa yang harus kita temui, siapa yang kita jangan temui. Tidak ada yang kebetulan kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam genggaman tangan Tuhan. Serahkan rencana apapun dalam tangan Tuhan, agar kita berhasil dan beruntung. 3. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus menjadi gaya hidup setiap saudara. Tuhan tidak mengkehendaki kita sekadar sekali seminggu ke gereja menyembah Tuhan luar biasa, tapi lalu pulang tidak melakukan firman Tuhan.
Tuhan kehendaki bukan sekadar 45 menit atau hanya 1 minggu 1 kali, tapi menjadi gaya hidup setiap hari, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Memasuki 2021, Tuhan mau mengurapi kita. Dia berikan hari yang baru, hati yang taat. Dia mau buang dari kita hati yang keras. Firman Tuhan katakan ada seorang penabur menabur benih dan jatuh ke tanah yang berbatu. Hati yang berbatu berbicara hati yang berdosa. Tanah berbatu tidak akan bisa menumbuhkan tanaman. Batu harus dicongkel dahulu agar tanaman tumbuh dengan baik. Tahun 2021 ini, Tuhan mau kita mengalami pembebasan seutuhnya. Tuhan mau buang batu-batu dalam hati saudara, entah batu dosa, batu sakit hati, batu kesombongan. Biarlah kita tumbuh dan diberkati Tuhan. Buang batu sama-sama agar kita mengalami hati yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat dengan Tuhan itu rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Ketika Yosua mengirimkan 12 pengintai, mereka mengalami masalah yang sama, tapi hasilnya berbeda. Tahun yang sama-sama dialami semua orang. Tempat yang sama, krisisnya sama. Semua sama-sama digoncang. Tapi dari 12 pengintai itu, yang 10 fokus pada masalah, sedang yang 2 lagi fokus pada janji-janji Tuhan. Demikian pula kita, kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan sampaikan pada kita. Tahun 2021 adalah tahun pembebasan seutuhnya, dan waktu fokus pada janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.